Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini, saya akan diskusi tentang wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Proses wawancara secara umum berisi tanya jawab. Tanya dari pihak Human Resources dan jawab dari sang pelamar kerja. Tujuan dari wawancara ini adalah mengorek informasi pelamar yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan apakah si pelamar tersebut layak untuk diterima sebagai karyawan atau tidak. Selanjutnya, mari kita simak bersama. Arti penting wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menjaring jumlah pelamar yang ada. Berbagai aspek, khususnya kepribadian, yang ditampilkan baik secara verbal maupun nonverbal, bahkan saat memasuki ruangan wawancara, akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Rekan-rekan semua, aspek penting saat wawancara antara lain tentang rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini sangat penting bagi seorang pelamar pekerjaan karena dengan modal rasa percaya diri tadi adalah sudah mempunyai nilai 50% daripada kemampuan seseorang. Rasa percaya diri tersebut harus ada dan muncul dari dalam diri seorang pelamar kerja. Selanjutnya, penampilan secara fisik. Penampilan secara fisik sangat membantu bagi seorang pelamar kerja yang akan dilihat secara langsung oleh pihak pewawancara. Apabila penampilan secara fisik sudah tidak menarik, biasanya sudah ada persepsi yang lebih rendah terhadap apa yang diharapkan pihak pewawancara. Jadi penampilan secara fisik ini akan membantu pada saat Anda wawancara mempunyai penampilan fisik atau penampilan secara fisik sangat mendukung. Kemudian yang berikutnya adalah gerak-gerik, sopan santun, dan ekspresi wajah. Jadi di gerak-gerik kita sebaiknya harus terukur. Jangan mencurigakan atau jangan tidak percaya diri. Kemudian sopan santun tetap harus dijaga. Sopan santun di sini sebagai contoh, apabila di dalam satu wawancara itu memasuki suatu ruangan, sebaiknya pintu diketok lebih dahulu. Kemudian jangan duduk sebelum dipersilahkan. Kemudian adalah ekspresi wajah. Lakukan
ekspresi wajah yang normal. Artinya apa? Kita jangan terlalu gugup, jangan tampak terlalu gugup, terlalu tegang, dan sebagainya. Karena hal ini memang semuanya akan dialami oleh seseorang yang sedang atau akan diwawancara. Kemudian berikutnya tentang nada suara atau tone voice. Di dalam satu wawancara biasanya bentuknya adalah diskusi secara lisan, ya, diskusi secara lisan, di mana nada suara yang kita gunakan sebaiknya nada suara yang normal, tidak perlu dibuat-buat, dan jangan nada suara yang kencang. Ya, kencang itu artinya seperti memarahi, seperti membentak, segala macam. Jangan digunakan. Kemudian aspek penting saat wawancara lainnya adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini sangat penting karena di dalam satu wawancara, komunikasi dari pewawancara dan yang diwawancarai ini akan terjalin satu hubungan informasi, pertukaran informasi yang diharapkan dari pihak pelamar, di mana yang akan diketahui oleh pihak pewawancara. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya semua jawaban yang Anda berikan kepada pewawancara sebaiknya jangan mencari-cari, tetapi Anda harus bisa membuktikan apabila Anda diminta untuk menjelaskan. Kemudian inisiatif. Inisiatif itu adalah satu kekayaan intelektual yang tidak semua orang memiliki. Artinya apa di sini? Jadi apabila Anda saat ditanya itu tidak mengetahui jawabannya secara pasti, maka bisa diambilkan satu contoh. Jadi itu merupakan satu pemikiran inisiatif yang akan meningkatkan atau menambah nilai plus bagi Anda. Kemudian yang dimaksud dengan bijaksana, jadi seorang pelamar sebaiknya mempunyai pemikiran yang bijaksana. Artinya apa? Apabila pertanyaan dari pewawancara tadi dianggap tidak benar atau tidak layak, sebaiknya ada satu koreksi, tapi sifatnya tidak menggurui, ya. Artinya bisa meluruskan dengan pendapat kalian. Kemudian daya tanggap. Daya tanggap itu merupakan satu refleksi kecekatan daripada Anda terhadap sesuatu yang ditanyakan, tetapi ada satu hal yang di luar
di luar pertanyaan, tapi bisa Anda munculkan menjadi sesuatu hal yang baru. Rekan-rekan semua, tujuan wawancara itu dapat dibagi menjadi dua, bagi organisasi dan bagi pelamar. Bagi organisasi, bagaimana menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dan persyaratan pekerjaan. Nah, itu. Jadi wawancara tersebut untuk mencari kecocokan. Kecocokan dari persyaratan yang dibutuhkan sama yang dimiliki oleh pelamar. Kemudian yang kedua, cara mencari tahu kepribadian pelamar. Jadi rekan-rekan semua, wawancara ini menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan karena di dalamnya juga mengoreksi tentang kepribadian Anda. Kemudian yang ketiga, cara mencari informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam persyaratan pekerjaan. Jadi di sini jelas bahwa di dalam satu wawancara itu pihak perusahaan akan mencari hal-hal yang relevan yang terkait dengan diri Anda dan dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, mendapatkan informasi lain yang dibutuhkan oleh posisi dan perusahaan. Jadi apabila kita melamar suatu pekerjaan dan sempat diwawancarai, maka silakan keluarkan segala macam pengalaman dan keahlian yang Anda miliki. Karena siapa tahu pengalaman dan keahlian tersebut justru yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat Anda sedang diwawancara. Kemudian yang kelima, membantu menemukan pelamar kerja yang memenuhi syarat. Jadi pada intinya pelamar pekerjaan itu yang dibuka secara umum itu biasanya peminatnya kan banyak sekali ya, banyak sekali. Maka informasi-informasi yang Anda berikan kepada pihak pewawancara ini menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting karena ada poin-poin tertentu yang tidak diucapkan tetapi ditanyakan, di mana poin-poin tersebut itu merupakan poin yang menentukan Anda bisa masuk atau tidak di dalam satu perusahaan. Selanjutnya, tujuan wawancara bagi pelamar kerja. Kesempatan untuk menjelaskan secara langsung pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Jadi wawancara ini bagi seorang pelamar kerja itu adalah arena bagi pelamar kerja untuk menjelaskan sedetail-detailnya tentang keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang Anda miliki. Kemudian yang kedua merupakan kesempatan untuk menjelaskan
kemampuan berkomunikasi. Jadi di dalam Anda menjelaskan satu pertanyaan, itu bisa dilihat kemampuan Anda berkomunikasi. Apabila dalam menjelaskan Anda itu sifatnya dasar dan mengena, maka itu merupakan salah satu kunci keunggulan seorang pelamar, ya. Kemudian yang ketiga, kesempatan menampilkan ide dan gagasan. Biasanya di dalam satu wawancara kerja itu merupakan satu proses yang sudah berjalan dan biasanya tinggal menentukan diterima atau tidaknya. Kita melihat bahwa sebaiknya Anda dapat menampilkan ide dan gagasan yang ada pada diri Anda, di dalam pikiran Anda terhadap pertanyaan yang memang memerlukan jawaban seperti itu. Jadi artinya Anda sudah mempunyai ide dan gagasan apabila Anda diterima di pekerjaan tersebut, di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, mempunyai rasa tanggung jawab. Bagaimana bentuk rasa tanggung jawab di dalam wawancara? Karena kan kita belum tahu, baru wawancara. Jadi Anda bisa menjelaskan tentang pengalaman, kemudian ide-ide atau prestasi yang sudah Anda capai selama ini. Apabila Anda merupakan satu fresh graduate, maka Anda bisa menunjukkan nilai prestasi kerja Anda atau nilai prestasi belajar, karena memang prestasi Anda di bidang belajar pada saat itu. Kemudian adanya satu kemampuan untuk menjawab apa-apa yang Anda ucapkan sebelumnya, dan apabila dikejar oleh pihak pewawancara, Anda bisa membuktikannya atau menjawabnya. Kemudian yang kelima, berharap dapat bekerja di perusahaan ini. Jadi artinya apa? Bagaimanapun Anda berharap bisa bekerja di perusahaan ini melalui wawancara tersebut. Tetapi kita tidak perlu merendahkan diri, tapi menunjukkan kita itu mempunyai harga diri. Kemudian bagaimana cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Jadi rekan-rekan semua, kita dapat mengenali pekerjaan dan perusahaan yang kita lakukan wawancara saat ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sebagai contoh, apakah tugas dan tanggung jawab pekerja yang dilamar? Jadi Anda bisa mengetahui
tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar itu sebagai apa? Apakah sebagai staf manajemen? Apakah sebagai seorang manajer? Apakah sebagai seorang pelaksana pelayanan? Nah, itu kita bisa melalui pertanyaan tentang tugas dan tanggung jawab. Kemudian bisa juga kita melakukan beberapa pertanyaan lainnya seperti bagaimana kebijaksanaan perusahaan mengenai promosi. Jadi di dalam satu perusahaan itu Anda bisa di dalam wawancara ya tentunya, Anda bisa bertanya tentang kebijaksanaan perusahaan tentang promosi. Nah, hal ini merupakan satu bukannya tidak sopan, tetapi di dalam kerangka proses wawancara. Jadi wawancara yang terkait dengan karir ya, maka Anda bisa menanyakan itu. Karena di situ ada satu penilaian tersendiri tentang cara berkomunikasi atau kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan. Jadi di dalam satu perusahaan yang Anda lamar tadi, Anda bisa mencari informasi tentang bagaimana tingkat perusahaan tersebut apabila Anda bekerja di perusahaan yang Anda sedang wawancara. Kemudian yang keempat, apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Jadi ini juga penting diketahui oleh rekan-rekan fresh graduate yang memang pengalamannya itu merupakan pengalaman yang real ya, yang baru dari sekolah masuk ke dunia kerja. Walaupun pada saat sebelum bekerja, sebelum selesai kuliah sudah melakukan satu penelitian ataupun KKN atau yang disebut dengan kuliah kerja nyata. Sehingga di sini memang kalau suatu perusahaan membutuhkan fresh graduate, biasanya dia sudah mempersiapkan satu pelatihan bagi pegawai baru. Kemudian apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Jadi kita juga perlu tahu apa produk yang menjadi unggulan perusahaan yang Anda lamar. Apakah bergerak di bidang otomotif, engineering, atau makanan, pertanian, dan lain sebagainya. Itu Anda perlu pelajari sedikit informasi yang perlu dicari. Hal ini akan mendukung pada saat Anda wawancara tadi nanti ya. Kemudian siapa pesaing utama perusahaan? Kemudian ini juga penting di dalam menelurkan satu ide atau gagasan dari perusahaan yang Anda lamar terhadap kemungkinan ancaman dari perusahaan pesaing. Ini adalah sangat menguntungkan bagi Anda dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan ya. Kemudian bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk
yang diproduksi perusahaan. Jadi ini penting bagi rekan-rekan yang mau melamar kerja untuk mengetahui dan mengenali perusahaan berikut produk-produknya, sehingga pada saat Anda wawancara ini menjadi modal juga untuk mendukung pada saat Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya. Apa yang perlu dipersiapkan pada saat wawancara? Yang pertama, karena Anda itu orang beragama, maka berdoalah. Karena dengan berdoa itu biasanya memberikan ketenangan. Karena percaya bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Kemudian datang lebih awal, minimal 30 menit sebelumnya. Jadi jangan datang terlambat ya. Pada saat wawancara, kalau Anda sudah datang terlambat, itu akan mengurangi nilai yang ada pada Anda. Kemudian bersikap yakin dan optimis. Ya, bersikap yakin dan optimis itu artinya Anda perlu menyiapkan segala sesuatu di dalam wawancara tersebut, yaitu artinya informasi ya, informasi tentang perusahaan yang Anda lamar tadi. Kemudian bersikap tenang. Tenang itu tidak harus berlebihan, diam berlebihan segala macam, tapi mengikuti suasana. Siapkan sertifikat, diploma, surat-surat penghargaan yang dimiliki. Jadi kalian diharapkan pada saat wawancara menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Sehingga apabila ditanyakan bisa langsung diperlihatkan. Karena dengan kesiapan Anda ini artinya Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda kerjakan, gitu. Oke, kita lanjutkan. Persiapan wawancara yang lainnya adalah tersenyumlah secara wajar. Jangan dibikin-bikin. Pada saat Anda wawancara sebaiknya jangan mengajak teman atau keluarga, ya. Duduk sebelum dipersilahkan jangan dilakukan. Berpakaianlah rapi dan sopan, ya. Berpakaian rapi dan sopan. Kemudian tadi sudah saya singgung, ketuk pintu sebelum memasuki ruangan wawancara dan jangan duduk sebelum dipersilakan. Kemudian hal yang paling penting, Anda harus ingat nama pewawancara dengan baik. Karena orang yang disebutkan namanya itu akan memberikan respek lebih daripada orang yang tidak menyebutkan namanya. Pada saat
melakukan wawancara, baiknya tataplah pewawancara. Tatapnya jangan melotot ya tentunya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan, jangan meletakkan tas di meja wawancara kerja. Kemudian pada saat wawancara membungkuk, menundukkan kepala, bertopang dagu, melipat tangan di muka dada, jangan dilakukan. Karena hal itu ada kesan tidak bertanggung jawab. Kemudian jangan merokok atau mengulum permen saat wawancara. Nah, itu hindari. Jangan merokok, jangan makan permen, ya, itu hindari. Lakukan itu sebelum wawancara. Apabila untuk menghilangkan rasa asam, silakan mengulum permen saat sebelum wawancara. Rekan-rekan semua, kita lanjutkan persiapan wawancara. Tunjukkan kemampuan diri Anda, namun jangan berlebihan. Ya. Artinya apa? Anda itu seandainya mempunyai pengalaman banyak, keahlian banyak, tunjukkan sesuai yang ditanya. Kemudian apabila diminta oleh pewawancara ada kemampuan lebih atau kemampuan yang lain, silakan ditunjukkan. Artinya di situ kalian tidak berlebih. Artinya memang pihak perusahaan membutuhkan informasi yang lebih dari Anda. Perhatikan dan pahami setiap pertanyaan dengan baik. Jadi pada saat pewawancara itu memberikan pertanyaan, perhatikan poin-poinnya. Sebaiknya jangan Anda meminta untuk mengulang pertanyaan. Artinya apa? Ada kemungkinan memang pertanyaan tidak jelas, tapi ada juga memang Anda fokus tidak dengan wawancara tersebut. Kemudian bicaralah dengan jelas dan tegas. Atur nada suara dengan tepat. Hal ini penting untuk supaya jawaban Anda itu bisa didengar dengan benar, kemudian dapat dimengerti alur pikiran Anda. Hal ini menunjukkan bahwa Anda itu mempunyai satu metode pemikiran yang analitis gitu ya. Kemudian tunjukkan minat untuk ketertarikan ke dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi artinya di sini bahwa Anda itu berminat untuk bergabung dengan perusahaan yang Anda lamar. Dan yang berikutnya adalah bersikaplah jujur. Apa maksudnya? Bersikap jujur itu apa yang Anda bicarakan itu bisa Anda buktikan. Jadi tidak mengada-ada, ya. Baik, kita lanjutkan. Rekan-rekan semua, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan
diskusi ini bermanfaat. Selamat belajar.